Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang pocong sang penghuni rumah. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bau amis mulai tercium. Kali ini semakin busuk. Aduh, bau apaan sih? Pikirnya. Ia melihat ke samping dengan niat mengambil gulingnya. Sampai tiba-tiba, sosok itu menampakkan dirinya. Mukanya sangat gelap sampai-sampai matanya hampir tak terlihat. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh dan kotor. Dan sosok itu berada tepat di samping dirinya. Hai, nama gue Rina, dan hari ini gue mau menceritakan tentang salah satu penghuni rumah gue, yaitu sosok pocong. Jadi sebelum rumah gue dibangun, ternyata rumah gue ini ada satu pohon pisang, dan karena mau dibangun rumah, ya akhirnya ditebang. Apalagi posisi pohon pisangnya tuh ada di tengah-tengah waktu itu, dan ternyata di pohon pisang itu ada penghuninya yang ternyata tidak mau pohon pisang itu ditebang. Lalu tanahnya diratakan untuk dibangun rumah. Soalnya menurut dia, ya itu tempatnya. Cuma gara-gara gak ada yang tahu dan udah terlanjur dibangun rumah gue, sosok tersebut akhirnya pindah ke rumah gue. Dan ternyata kamar gue ini bekas pohon pisang yang sosok tersebut huni. Jadi dia tuh netep di kamar gue, karena menurut dia itu adalah areanya. Walaupun begitu, kadang dia juga suka pindah. Cuma dia hanya akan pindah di sekitaran rumah aja, tidak keluar. 2 minggu berlalu, sebenarnya tidak ada apa-apa, sampai akhirnya dia mulai menampakkan diri. Berawal dari mimpi. Dan sebelum semua teror atau kejadian yang terjadi, malam sebelumnya gue tuh mimpi. Gue tuh bangun dari kasur gue, dan gue tuh ngelihat sekitar, dan pas gue nengok kanan ke arah tepat sosok itu, gue ngelihat mukanya tuh datar, cuma gak terlalu kelihatan. Dan habis itu gue tuh bangun ngos-ngosan karena gue kaget banget, dan ngerefleks ngelihat ke arah tempat yang sosok tersebut berada tadi. Ya, di pojok kamar gue. Tapi pas gue lihat, untungnya sih gak ada apa-apa. Jadi gue waktu itu masih berpikiran itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ternyata 3 hari setelahnya gue selalu mimpi yang sama. Ketemu sosok itu di mimpi gue. Bangun-bangun, ngos-ngosan dan shock. Tapi pas nengok, ya gak ada apa-apa. Tapi ternyata setelah gue gak pernah mimpi itu lagi, disitulah semuanya terjadi. Tatapan yang tajam. Rin? Sang kakak mengetuk pintu kamar. Apaan kak? Tanya Rina dari dalam kamar, malas beranjak dari kasur. Rin, kamu masak telur atau apaan sih? Tanyanya yang lalu kembali mengetuk-ngetuk pintu. Orangnya aku dari tadi main HP. Lah, sang kakak melihat ke arah dapur dari kejauhan. Iya ya, gak ada panci, pikirnya kebingungan. Rina akhirnya membuka pintu. Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanya? Lanjutnya bertanya. Enggak, tadi kakak nyium bau amis, bau gosong. Gak taulah, pokoknya nyium bau busuk gitu, jawabnya. Jadi kakak kira kamu masak telur, terus jatuh atau apa? Oh, Rina mengangguk. Itu doang kan? Rina bertanya lagi. Gak penting banget, dah. Setelahnya Rina pun kembali masuk ke dalam kamarnya sambil bermain gadget. Begitu pula dengan sang kakak. Ia beranjak ke dalam kamarnya kembali setelah mengetahui bahwa tidak ada apa-apa. Duh, bau apa sih ini? Sang kakak langsung menutup hidungnya setelah masuk ke dalam kamar. Bau amis itu sungguh busuk, sampai-sampai ia tidak bisa menghirup udara segar. Ia melihat-lihat ke sekeliling kamarnya. Namun, ia tak kunjung menemukan sesuatu yang akan mengeluarkan bau busuk. Dek. Ia terhenti. Mayat, gumamnya. Perlahan ia memundurkan langkahnya,
lalu berlari keluar kamar. Salah satu alasan mengapa ia tidak menyadari keberadaannya adalah karena ia berdiri di balik bajunya yang ia gantungkan di pojok kamar. Dan gak kebayang banget sih kalau ada dia terus nyari dan gak nyadar-nyadar. Terus dia malah ke pojok kamar buat nyari sumber baunya. Terus malah ketemu pocongnya lebih deket. Malam setelah kejadian tersebut, malam telah tiba. Kedua orang tuanya pun akhirnya pulang sehabis berbelanja. Sang kakak pun langsung berlari ke arah keduanya. "Ayah, tadi ada pocong ya, kayaknya kita harus pindah deh." "Hah? Pocong? Mana mungkin?" ucapnya. "Beneran ya?" Ia mulai bergemetar. "Aku beneran lihat, wajahnya gak kelihatan, tapi aku bener-bener lihat itu ada orang yang pakai kain kafan," ucapnya mencoba meyakinkan sang ayah bahwa sosok yang ia lihat benar-benar ada. "Masa? Ketawa hihihi gitu nggak?" tanya sang ibu mencoba melawak. "Lah, ibu pikir kuntilanak, ini pocong bu, beda lagi." "Lah terus gimana suaranya?" "Ya aku nggak tahu, orangnya dia nggak ngomong apa-apa." "Ah udah ah, kalau gini mah nanti kamu malah takut tidur sendirian di kamar," ucap sang ayah. Udah nggak usah dipikirin, halu doang itu mah." Sang ayah tidak begitu menghiraukan apa yang sang kakak katakan. Walaupun begitu, sang ayah tahu bahwa pocong itu berada di dalam rumah yang mereka tempati. Keesokan paginya, sebenarnya tidak ada apa-apa sih. Gue ngejalanin hari gue kayak biasa. Sarapan pagi, ke sekolah, belajar, main sama temen dan juga pulang. Terus tiduran di kasur. Tapi walaupun begitu, malamnya ada suatu kejadian. Jadi orang tua gue tuh emang biasanya pulangnya jam 7-an paling cepet. Itu pun agak jarang. Paling lama dan paling sering tuh jam 10-an. Jadi biasanya salah satu dari kita atau dua-duanya harus berjaga di depan rumah. Enggak juga sih, maksudnya kita tuh kebangun biar kalau pada pulang kita bukain pintu. Tapi semenjak pindah ke rumah itu, gue sama kakak gue gak pernah gitu lagi. Soalnya pintu kita tuh dibiarin gak dikunci. Jadi orang tua kita langsung masuk aja, nanti mereka yang mengunci. Berubah menjadi bantal guling. Malam itu, kakak gue emang masih tidur di kamar gue. Tapi waktu itu kakak gue kebangun jam 11-an buat ke toilet. Terus ya udah sih, tapi gara-gara kakak gue ngebangunin, jadi gue ikut bangun. Dan pas gue baru saja mau tidur lagi, gue tiba-tiba mencium bau amis. Bener-bener bau banget, nyengat lagi. Terus gue sebenarnya sempat mikir, lah jangan-jangan ini si pocong. Tapi karena gue gak mau ketakutan, jadi gue biarin aja. Cuma tambah lama, baunya itu tambah kecium. Sampai akhirnya gue gak tahan. Dan di situ gue langsung ngadep ke kanan dengan niat ngambil bantal guling gue. Tapi pas gue balik, gue hadap-hadapan dengan pocong. Mukanya tuh datar dan mukanya gelap. Terus dia pakai kain kafan yang kotor kayak habis kena lumpur gitu. Ya, lo bayangin aja, lagi tidur nyenyak-nyenyak kebangun, pas lihat samping ada pocong. Dan di situ gue langsung teriak terus lari keluar sampai-sampai satu rumah kebangun. Walaupun begitu, anehnya tuh dia nggak ngejar atau ngeluarin suara. Dia tuh diem aja. Dan waktu itu ayah gue langsung masuk ke dalam kamar gue dan berkomunikasi. Tapi pas ayah gue ngajak ngomong, pocongnya itu nggak ngomong sama sekali. Ditanya, dia diem aja. Dan yang ayah gue tahu, biasanya jin itu kalau diajak ngomong, kebanyakan mau karena mereka seneng ada yang ajak interaksi. Cuma dia tuh datar aja. Terus akhirnya ya biarin aja. Dan malam itu gue tidur di kamar ibu gue. Apa yang kamu inginkan? Begitu Rina menutup ceritanya. Semuanya pun langsung terkejut dan ketakutan setelah mendengar teror yang ia dapat dari rumah barunya. Menurut lo gimana nih Lis? Salah satu temannya bertanya. Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Lisa, satu-satunya anak indigo yang berada di sekolahnya. Kalau yang dari gue lihat, kayaknya dia emang penghuni rumah lo deh, ucapnya. Hah? Yang rumahnya dihuni pocong kan Rina, bukan lo, ucap Raska, setelah Rasmi berteriak dengan kencang.
Kenapa jadi lo yang teriak? Ih, gue kan kaget. Ih, udah ah, lanjut. Seseorang memotong. Lisa mulai melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya kalau soal pocong gue kurang tahu sih. Soalnya gue sendiri takut sama wujudnya. Cuma kalau yang gue tahu, pocong itu emang gak ngomong. Mayat bukannya emang gak ngomong ya? Oceh seseorang. Ih, diem. Rina mengangguk pelan. Emang seriusan gak bisa diajak interaksi? Please, lo hari ini ke rumah gue dong. Soalnya dia kayak ganggu gitu, ucapnya gelisah. Ya udah, cuma kalau soal interaksi ya gue nggak tahu. Jadi jangan ngarep banget gue bisa pindahin atau gimana, ucapnya. Rina pun menyetujui Lisa. Mendengar itu, teman-teman sekelasnya pun mulai penasaran dengan sosok pocong tersebut dan juga ingin ikut dengan keduanya. Walaupun begitu, Lisa menolak dan tidak mengizinkan mereka untuk ikut. Sesampainya di rumah Rina, dengan perlahan, Rina mulai membuka pintu kamarnya, lalu menunjuk ke tempat sosok itu berada. Ah, iya ada Rin, ucap Lisa. Sebenarnya Lisa tidak terlalu berani dengan sosok tersebut. Berhubung mata batinnya baru mulai terbuka saat ia duduk di bangku 6 SD, yang membuat ilmu pengetahuannya tentang mereka belum terlalu tinggi. Karena itulah ia sebenarnya ingin menolak permintaan Rina. Tapi karena kasihan, ia pun mencoba membantu Rina. Ia mendekati sosok tersebut dan mencoba berinteraksi. Hening, sosok tersebut tidak tersenyum, bersuara, namun melihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat tajam. Lisa pun memundurkan langkahnya lalu kembali menutup pintu kamar Rina. Gimana Lis? Tanya Rina gelisah. Gak bisa Rin, tapi jujur gue agak takut kali ini, jawab Lisa. Tapi dia kayaknya emang penghuni rumah lo deh, jadi mau gimana pun juga dia bakal tinggal di situ, lanjutnya. Lah, beneran gak bisa? Terus gue mau diteror sampai kapan dong? Rina mulai ketakutan. Ia tak bisa membayangkan jika ia harus bertemu sosok tersebut hampir setiap hari. Ya lo berdoa aja. As long as lo nggak ngapa-ngapain sih, kayaknya dia juga bakal nggak ngapa-ngapain lo Rin, ucap Lisa mencoba menenangkan Rina. Lah tapi dia nunjukin diri itu bukannya ganggu. Mungkin aja dia cuma mau nunjukin keberadaan dia. Ingat mereka itu akan selalu ada. Tapi nggak apa-apa, nggak usah takut. Aduh ya udah deh. Keduanya terdiam untuk sementara, sampai akhirnya Rina kembali membuka suara. Tapi lo bisa nggak pulangnya bentar lagi aja, sampai kakak gue pulang? Rina memohon. Iya nggak apa-apa kok, santai. Ya udah kita ke meja makan aja yuk. Dan besoknya, ada satu hal yang tak terduga terjadi. Jadi besok pagi gue ke sekolah kayak biasa bareng Lisa. Terus gue nggak tahu ini apa nampakin diri atau gimana. Cuma tiba-tiba Lisa sama gue pas baru masuk lorong sekolah ngelihat ada anak yang di belakangnya ada pocong. Terus kalau si Lisa sih biasa aja, dia kan anak indigo. Tapi kalau gue, ya kaget banget lah. Dan di situ gue langsung panik. Lis, itu pocong yang dari rumah gue bukan? Terus si Lisa tuh langsung kaget banget habis gue bilang begitu. Tapi dia nggak ngejawab sih, malah jalan cepet sampai hampir ninggalin gue. Tapi berhubung gue ini salah satu teman Lisa, jadi gue tahu kalau dia tuh kayak gitu kenapa. Jadi kan biasanya kalau ada kesurupan emang si Lisa yang handle. Dan biasanya di handle-nya itu dia yang bawa biar hantunya yang nempel di orang yang kesurupan atau ketempelan. Cuma ada beberapa yang dia nggak mau bawa, bahkan ikut campur. Dan pocong ini salah satu hantu yang termasuk dalam list yang dia tidak mau bawa. Jadi kalau dia suruh gue diem, berarti dia nggak mau nolongin karena dia nggak berani. Sampai kelas, dia baru jawab gue, dan dia bilang itu bukan yang dari rumah gue, itu cuma pocong random. Walaupun begitu, ternyata pocongnya tuh nyadar kalau gue ngelihat, jadi dia malah pindah ke gue. Gimana gue bisa tahu? Ya karena Lisa tiba-tiba bilang. Tapi sekarang dia nempelin lo sih, haha. Mana habis itu pergi gitu aja ninggalin gue. Tapi kan di rumah gue udah ada pocong, masa nambah pocong lagi? Tapi walaupun begitu, untungnya dia bantuin gue.
Asli bersyukur banget gue punya temen kayak Lisa. Dan 2 hari kemudian, salah satu temen gue, Nita, pulangnya ke rumah gue karena orang tua dia pulangnya malam. Jadi dia dititip sebentar di rumah gue. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian menyeramkan. Aku ada. Beberapa jam setelah kita main-main dan makan, tiba-tiba tuh ada yang mengetok dan kita kira itu tuh ibunya si Nita. Jadi kita langsung buru-buru buka pintu. Tapi pas kita lihat ke depan, tidak ada orang sama sekali. Padahal kita berdua dengar dengan jelas ada yang mengetok pintu. Tak, 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 kayak gitu. Dan pas kita tutup lagi, tiba-tiba ketokannya sudah tidak ada. Tapi sama sekali tidak ada orang. Bahkan suara orang lari atau jalan tidak terdengar sama sekali. Sampai akhirnya gue nyium lagi bau busuk yang menyengat banget. Dan pas gue nengok ke kiri, wah, pemandangan yang sungguh tidak bisa dilupakan. Gue melihat sosok pocong tersebut nempel kepalanya ke pintu, terus tiba-tiba nengok. Dan habis itu gue teriak kencang banget dan langsung banting pintu. Karena hanya gue doang yang bisa lihat. Si Nita ikut panik juga dan langsung nanya-nanya, Kenapa? Tadi ada apaan? Tapi karena guenya udah takut banget, jadi gue langsung lari sampai belakang rumah. Terus di situ kaki gue sudah lemes banget sambil nangis-nangis sementara si Nita mencoba nenangin gue yang sangat lebay. Tapi gara-gara gue, si Nita tuh malah jadi panik juga. Dan gak lama, tiba-tiba pas kita lihat ke lorong, pocongnya tiba-tiba berdiri dong di tengah-tengah. Terus gue langsung ngajak Nita lari ke rumah tetangga gue. Sebenarnya gue emang udah dibilangin berkali-kali sama Lisa, kalau kejadian kayak gitu tuh jangan justru takut, nanti mereka malah bakal seneng. Cuma karena gue gak terbiasa, gue tuh kalau lihat sosok yang seperti itu, pikiran gue tentang gak usah takut tuh langsung hilang. Walaupun begitu, tetap saja tidak usah takut guys. Tenang, mereka gak bakal bisa ngebunuh atau ngapa-ngapain kita. Kecuali jin yang datengin kita itu yang dari dukun, itu sih bisa ngebunuh. Tapi walaupun gak takut, jangan pernah nantangin juga ya. Tapi ternyata pas sebelum ke rumah tetangga gue, kakak gue ternyata sudah pulang di depan pagar. Jadi kita langsung buru-buru nyamperin. Lah ini kenapa pada ngos-ngosan? Tanya kakak gue kebingungan. Lalu gue mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, sosok itu sih jadi lebih jarang nunjukin keberadaannya. Bahkan tahun ini, sosok tersebut tuh gak pernah nampakin diri lagi. Walaupun begitu, gue tetap tahu bahwa dia emang masih netep di situ. Karena ya, menurut dia itu areanya. Cuma yang gue tahu sih, setelah banyak berpengalaman, dia tuh cuma bakal nunjukin diri kalau ada orang yang datang gitu. Gak tahu sih buat apa, tapi rata-rata orang yang datang ke rumah gue, kalau gak nyium bau busuk, ya ngelihat sosok tersebut. Gue sebenarnya gak tahu kenapa dia nunjukin diri atau kayak gitu. Berhubung seperti yang Lisa bilang juga, dia gak bisa diajak ngomong, cuma gak apa-apa juga sih. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.